Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Swati. Saya mahasiswi Sarjana Keperawatan tingkat 2 dari Stikers Aisyah Bandung. Dalam video kali ini, setelah video yang tadi untuk pemeriksaan fisik pada bayi, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada birth score atau menentu usia gestasi pada bayi. Alat yang digunakan ketika mengukur birth score ini yaitu ini, bagan birth score, di mana dalam bagan ini ada 3 bagan. Yang pertama ada bagan neuromuscular maturity, yang kedua physical maturity, dan yang ketiga maturity rating. Terdapat 2 pemeriksaan, yang pertama neuromuscular maturity dan yang kedua physical maturity. Yang pertama ada neuromuscular maturity, terdiri dari postur, square window, arm wrinkle, popliteal angle, scrap sign, head to ear. Selanjutnya ada physical maturity, ada skin, lanugo, plantar surface, breast, eye or ear, genital male, and genital female. Dan maturity rating terdapat score and weeks. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan nama klien sudah tepat dan pastikan bayi dalam keadaan nyaman dan hangat. Nyaman bahwa klien sudah diberi ASI dan sudah dibersihkan, tidak basah, juga tidak menangis. Hangat, pastikan suhu ruangan dalam keadaan pas untuk bayi dan bayi tidak hipotermi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Dian. Saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari birth score, yaitu untuk menghitung berapa usia gestasi bayi Ibu. Nah, Ibu sebelumnya boleh lihat gelang Ibu, sebutkan nama, juga nama bayi Ibu. Nah ya, dengan Ibu. Ibu, apakah Ibu bersedia untuk bayinya untuk diperiksa? Ya, bersedia. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ke depan Ibu. Nah Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan, lafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan 6 langkah. Pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan neuromuscular maturity. Yang pertama pemeriksaannya yaitu postur, di mana dalam postur ini kita lihat postur tubuh bayi, apakah bagian ekstremitasnya, ekstremitas atas dan bawah, ketika semakin fleksi itu semakin prematur. Nah, bisa dilihat dalam gambar. Setelah itu tentukan skor sesuai dengan gambar di dalam bagan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu square window, di mana dalam pemeriksaan square window ini kita menekukan atau memfleksikan tangannya ke arah pergelangan tangan seperti ini, dan kita hitung berapa derajat ini, berapa derajat. Ketika semakin rendah derajatnya, maka semakin matur. Selanjutnya yaitu arm wrinkle, di mana untuk pemeriksaan ini
kita akan mengukur berapa jauh tangan bayi untuk kembali fleksi dengan cara kita pegang pergelangan tangan bayi, kemudian kita fleksikan sampai menekuk seperti ini. Oke. Dan kita lepaskan dan kita tekan pergelangan tangannya selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan. Jika tangan bayi kembali fleksi, maka bayi tersebut matur. Tetapi kalau sejajar seperti ini, berarti prematur. Untuk mengukurnya, menghitungnya, kita lihat ketika kembali fleksi, ketika sudah dilepaskan, kita ukur berapa derajat dalam siku ini. Nah, sesuai dengan gambar ya. Nah, lihat berapa derajat. Semakin rendah derajatnya, maka semakin matur. Pemeriksaan selanjutnya yaitu popliteal angle, di mana kita akan mengukur sejauh mana lutut bayi ekstensi. Nah, dengan cara kita tekuk bagian lutut bayi, ditekuk ya, tekuk seperti ini. Sudah seperti ini, kita lepaskan, lepaskan gitu. Jadi kan suka tek gitunya. Nah, terus kita lihat seberapa derajat kaki yang menekuk ini ketika fleksi gitu. Ketika fleksi itu berapa gitu. Nah, derajat ini. Ini derajat ini. Ketika semakin rendah derajatnya, maka semakin matur. Dan kalau semakin tinggi berarti prematur. Nah, kita sesuaikan dengan skornya dengan bagan dari Barth score ya, sesuai dengan gambar. Seperti itu, sesuai dengan derajat juga. Selanjutnya yaitu pemeriksaan scrap sign, di mana dalam scrap sign ini ada dua. Yang pertama ada garis midline, yang kedua ada siku bayi. Nah, yang kita lakukan yaitu kita simpan tangan bayi dan pegang bahu berlawanannya seperti ini. Nah, kita lihat siku bayi ini apakah itu di luar garis midline, di dalam garis midline, atau di tengah garis midline. Seperti itu. Kita lihat. Semakin siku ini lewat garis midline, maka bayi ini prematur, dan semakin luar di luar garis midline, maka bayi matur. Dan pemeriksaan terakhir dari neuromuscular maturity yaitu head to ear. Nah, di mana head to ear ini pemeriksaannya yaitu dengan menekuk kaki bayi sampai telinga. Jangan dipaksain, bagaimana kemampuan bayi tersebut. Semakin ujung kaki ini menjauh dari telinga, maka matur. Kalau dekat, maka prematur. Lihat di bagian skornya, bisa dilihat berapa nilainya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan physical maturity, di mana dalam pemeriksaan ini yang pertama ada skin texture. Nah, dalam skin texture ini kita lihat di sini bagaimana keadaan kulit, apakah lengket, transparan, sampai licin, dengan berbagai variasi kulit, bisa retak, mengelupas, sampai keriput. Semakin transparan
licin maka semakin prematur. Nah, jika semakin tebal maka semakin matur. Pemisah selanjutnya yaitu pelantara krisis, di mana kita lihat bulu-bulu halus pada bagian-bagian badan bayi. Semakin bulu-bulu halusnya semakin tebal, maka bayi matur, dan kalau tidak ada, maka bayi prematur. Dan ini lenugo ini akan hilang ketika bayi memasuki postmatur. Selanjutnya yaitu pemeriksaan plantar krisis. Nah, di mana ini kita lihat dari garis-garis kaki ini. Semakin banyak garis kaki ini, maka semakin matur. Jika garis-garis ini tidak ada atau ya tidak ada gitu, maka bayi prematur. Selanjutnya yaitu breast tissue. Sini kita lihat apakah tampak jelas benjolan areolanya atau lemak-lemaknya gitu, kayak gini. Nah, kalau kayak gini, terlihat kayak gini nih. Ini semakin matur, semakin terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, tidak nampak, maka itu prematur, seperti ini. Tidak ada gitu, hanya menonjol, tidak jelas lah areolanya gitu, tidak menonjol dengan jelas, itu prematur. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan mata dan telinga. Di sini dalam mata dan telinga ini eye and ear. Nah, dalam mata bayi, ketika mata bayi kelopak matanya sering tertutup, maka bayi semakin prematur. Nah, kalau kelopak matanya terbuka, maka bayi matur. Nah, kalau dari telinganya kita lihat, kalau telinganya, pinanya kita lipat, kalau misalnya tidak kembali, maka telinga bayi itu prematur. Kalau kembali lagi fleksibel, maka itu matur. Itu pemeriksaan genitalia pada laki-laki. Nah, dalam genitalia ini kita lihat skortum, datar, dan lembut, sampai dengan testis menggantung disertai rugaya yang dalam. Jika testis sudah turun, maka matur. Nah, tapi kalau testis menggantung, maka itu prematur disertai dengan rugaya yang dalam, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada perempuan, bentuk klitoris itu menonjol dan labia yang datar sampai dengan mayora yang menutupi labia minora, sehingga labia minora itu klitorisnya masih udim gitu kalau prematur, seperti itu. Setelah kita melakukan neuromuscular maturity and physical maturity, kita jumlahkan skor yang kita dapat. Setelah itu kita bandingkan jumlah skor yang didapat dengan usia gestasi pada bayi. Misalnya di sini contohnya skor yang didapat yaitu 25. Maka usia gestasi pada bayi yaitu 34 minggu. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan telah selesai. Maka kita rapikan bayi kembali dengan nyaman bayinya. Setelah itu kita lihat respon dari bayi. Itu, Ibu, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Setelah pemeriksaan, ketika saya sudah jumlahkan bahwa anak Ibu berusia gestasi 34 minggu. Setelah itu, terima kasih Ibu, saya kembali dulu. Kalau ada apa-apa Ibu bisa mengingat saya. Nanti jam 2 saya akan mengantarkan Ibu untuk pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih. Bereskan alat. Cuci tangan. Lalu dokumentasikan hasil dari pemeriksaan tadi. Setelah itu terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan masih salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.